Kembali lagi di Kata FTM. Nah, kita hari ini bareng Devara. Hai. Dan pada belum tahu nih nama podcast kamu kenal diri. Ya, namaku dari teknik geologi angkatan 21 sama kayak Rio. Oke, lagi sibuk apa nih, Dap? Kalau sekarang sibuk analisis sama ngurusin di Spala sih, mungkin kan udah libur juga kan, nggak kuliah. Yes. Nah, besok itu semester depan ngajar kan? Iya, iya. Ngajar Masih aslam. pusing aku. Akhirnya aslam juga ya. Setelah sekian lama, setelah sekian purnama anjir. Jadi di sini aku mau nanya pendapatmu tentang fenomena pengusir Rohingya nih. Gimana sih menurutku, kan ada orang-orang nih, ada perdebatan nih, ada yang pro dan kontra mengenai hal itu. Menurutmu gimana, Dap? Ada dua sisi sih kalau menurutku. Jadi kayak sisi baik sama sisi buruknya tuh ada semua. Kalau misalnya gini, kalau misalnya sisi baik itu kayak kita kalau misalnya nggak nerima mereka saudara muslim kita sendiri, kan ada patah yang bilang kalau misalnya semua muslim itu kan bersaudara kan. Tapi kalau misalnya nggak diterima, mereka pun di sini mau ditaruh, ada beberapa masalah. Kalau misalnya mereka mau masuk ke sini kan, yang pertama kan mau ditaruh di mana, terus habis mau taruh gimana kan, mau digimanain juga kan. Masa mereka juga suruh diem aja kan, nggak mungkin juga kan. Ya Iya mungkin sih. concernnya paling gede itu sih. Bukannya itu kayak masalah dari lama nggak sih? Ya udah kayak udah puluhan tahun, bahkan ada yang di berita udah sampai 20-an tahun terus sekarang mengajukan diri jadi warga negara Indonesia. Tapi kenapa diributinnya masih sekarang gitu loh? Dulu tuh kayak kemana gitu? Topik ini tuh kayak kembali heboh lagi. Kalau yang tak lihat-lihat sekarang tuh mungkin gara-gara dua alasan kali ya. Yang pertama tuh karena banyak yang dulu kan ini, kalau dulu kan mereka tuh frekuensinya datang kan semua sedikit kan ya. Mereka datang sedikit, habis itu nggak datang lagi, habis datang lagi sedikit. Nah sekarang tuh dalam kurun waktu berapa bulan aja udah sampai 1800-an, itu kan udah banyak banget kan. Padahal cuma berapa bulan, dan mereka tuh alasannya mereka tuh terdampar semua. Ya mungkin kita bisa masukin alasannya itu oke lah terdampar, tapi kalau misalnya terdampar kak di logik tuh kayak 1800 orang terdampar dan itu dalam kurun waktu berapa bulan, kayak lucu aja gitu. Terus apa nama ya, jadi makanya agak bikin bingung aja bagian situ juga banyak. Tapi ya tuh, Dari Myanmar ya sih? iya mereka kan etnis Myanmar. Aku tadi sempat baca-baca dikit sih apa namanya, buat apa, sejarahnya mereka kenapa bisa keusir itu sebenarnya dari Myanmar itu juga ada masalah etnis juga. Jadi kayak rasisme di sana tuh kuat. Nah rasisme di sana kuat tuh terus bikin karena mereka itu eh, mereka tuh rasnya apa ya, aku lupa namanya, ras Bengal kalau nggak salah. Oh beda kok sama yang Myanmar. Mereka tuh ras Bengal, dimana merupakan ras yang kalau nggak salah tadi tulisannya tuh daerah selatan Asia. Nah gara-gara mereka muslim dan juga mereka tuh ras Bengal, makanya mereka mau diusir dari Myanmar ya gitu. Makanya kan kena diskriminasi dan semacamnya. Jadi kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya kasihan juga. Tapi kalau misalnya makin lama makin numpuk di sini kan juga bingung juga mau dikemanain kan. Sikapnya juga kayak kurang serak sama budaya kita ya. Sikapnya Nah, lancang. tadi kan aku bilang ada dua hal kan. Yang pertama kan karena banyak, yang kedua tuh karena eh, sikapnya mereka tuh loh yang bikin orang-orang tuh pada kayak pengen hih gitu. Iya, greget ya. Makanya itu. Ya lihat-lihat sendiri aja videonya ya, walaupun setiap kejadian itu ada penjelasannya kan, kayak yang ada bikin video orang nasinya dibuang itu kan, mereka kan alasannya karena mereka apa namanya kan nggak kuat sama pedesnya nasinya itu. Terus yang bikin takut orang-orang tuh katanya kan sekarang kan gara-gara Israel sama Gaza masih panas, masih hangat-hangatnya kan ya, walaupun dari dulu hangat terus ya, tapi mungkin sekarang masih panas-panasnya kan. Nah orang-orang takutnya kejadian kayak gitu juga kesini gitu, orang pendatang baru yang malah minta daerah kekuasaan, terus mena-mena akhirnya malah ngerebut kan, nggak lucu juga kalau misalnya kayak gitu. Di Malaysia udah kejadian nggak sih? Di Malaysia udah kejadian kayak Iya. mereka minta tanah gitu. Iya makanya, di Malaysia udah minta tanah, makanya itu.
makanya tindak preventifnya harus ada. Kan di peraturannya juga belum jelas mereka tuh apa namanya, mereka tuh mau digimanainnya juga belum jelas, malah katanya mau dikasih pulau juga kan. Iya. Siapa tuh Jelas kata-kata ini ya Pak Wakil Presiden kita ya? Ya makanya itu. Sekalinya AFK. Waduh, jangan kalem Sensor. parah nih, Sekali yang gerak langsung ngasih pulau. parah nih. Pulau sendiri lagi di ini ya, di utara Indonesia. Makanya itu Pulau Galangan ya sih. aku lupa nama pulaunya. Soalnya aku keinget sama Galang sih teman kita. Ya lah, Jadi kayak sama banget jadi keinget. korelasinya gitu Pulau banget. Galangan. Eh, iya sih. Tapi gimana ya saudara muslim kita ya? Tapi mereka beneran muslim gak sih? Soalnya ada rumor mereka nggak bisa kayak baca Al-Fatihah gitu. Aku kalau misalnya kayak gitu bingung juga sih, soalnya kayak ya mereka muslim tapi apa ya, kan masalah kadar muslim tiap nggak usah tiap negara deh, cuma tiap daerah gitu saja kan udah beda-beda kan, yang bisa bisa dianggap muslim itu kan ya beda, taraf muslimannya beda, jadi kita nggak bisa nyamain kayak Iya. oh dia sholatnya kayak gini berarti dia bukan muslim kayak gini. Ya kayak gitulah. Tapi semua mazhab ada Al-Fatihahnya nggak sih di setiap sholat? Harusnya ada. Harusnya. Mesti kan kayak mereka hafal gitu loh tentunya. Mereka kan sholat, kan muslim tentunya sholat dong. Iya makanya itu mungkin mereka selalu jadi makmum, nggak tahu juga. Imamnya dari Arab gitu ya. Ya I don't know, kali aja kan. Heran sih. Tapi ya dikhawatirinnya kayak Palestina tuh ya, yang dari bangsa Yahudi diusir dibantai di Jerman, terus mereka mengungsi terus ke tanah Palestina, terus kayak sekarang malah ya kayak gini. Ya emang makanya sejarah kalau di kulit itu sebenarnya sejarahnya pasti panjang kenapa mereka bisa sampai terdampar ke tempat-tempat lain. Tapi ya orang kan juga pasti kan apa namanya taunya kan yang sekarang aja kan, kalau misalnya nggak nyari tahu kan pasti juga cuma ikut-ikutan doang kan. Ini kayak peran pemerintah ini harus lebih tegas gak sih? Nah itu kan yang tak bilang tadi di awal, peraturannya tuh belum jelas mereka tuh mau digimanain. Ya mau digimana juga ya, soalnya kalau misalnya mau dikasih kewarganegaraan kan banyak dari mereka juga yang kabur-kaburan kan. Coba mungkin diajarin, minimal diajarin bahasa Indonesia dulu aja lah biar mereka bisa komunikasi sama kita. Nah kita komunikasi sama mereka cuma segini-gini yuk, pakai bahasa isyarat juga enggak loh. Jadi bukannya kalau misal udah diajarin malah makin frontal gimana tuh? Ya kalau itu masalah waktu ya bakal ngasih tahu ya. Yang penting kan kita kalau bisa jalan komunikasi dulu. Nah, Kan apa namanya mereka sampai ke sini pun kita nggak tahu alasan pastinya apa, gimana backstory yang mereka karena sampai ke sini. Kan itu kan kemarin juga ada rumor-rumornya kan kalau misalnya mereka tuh bayar berapa juta itu nggak tahu berapa belas juta cuma buat ke sini, cuma buat ke tempat lain tapi transitnya di Indo, makanya mereka kabur ya gitu-gitu kan. kalau transit di Indo, terus tujuan utamanya kemana? Nah itu ya nggak tahu, katanya tujuan utamanya tuh kalau nggak Malaysia Singapura, tapi ya aku bingung juga tuh kenapa nggak langsung sana aja. Mungkin ada peraturan ketat yang bikin mereka nggak bisa langsung sana, jadi makanya mereka transit ke Indo dulu. Jadi kayak di Indonesia cuma tempat transit doang, terus mereka pas sampai di Indo langsung kabur lagi. Dan yang katanya juga yang bikin mereka kelakuannya nggak jelas gitu, ya aku nyebutnya nggak jelas gitu aja, itu karena mereka udah bayar di awal itu. Oh, makanya nggak terima sama jenis makanan yang diterima gitu. Mereka tuh nganggapnya itu kayak pelayanan kurang, padahal kita tuh ngasihnya itu bukan pelayanan, kita ngasihnya itu donasi kan. Ya lucu juga tuh kalau misalnya gitu. Tapi lucu juga sih, mereka udah bayar tapi masa dikasih kapal yang sumpek-sumpekan gitu. Ya, Ya kan? mungkin perjanjian di awal kayak gitu juga, nggak tahu, biar mereka nggak kedeteksi kalau misalnya mereka cuma transit. Nggak kedeteksi kalau Ya. mereka ada tujuan lain gitu, mungkin someday. Sebenarnya kalau tujuan lain tuh nggak bisa mastiin juga ya, cuman kalau di logika aja, kenapa kalau misalnya mereka terdampar udah dikasih tempat enak-enak di sini, kenapa malah lari ke tempat lain? Hitungannya kabur juga, bukan lari minta izin mau ke tempat lain, tapi mereka hitungannya kabur kan. Lucu juga, kamu udah dikasih rumah tapi kamu malah kabur dari rumah yang bagus yang dikasih itu kan, lucu juga. Padahal udah enak ya. Tinggal mangon doang.
nggak bahkan kerja. bahkan dikasih rumah. Ya nggak kerja, dari kasih rumah susun, tinggal makan. Aku lihat di berita tuh udah kayak bener-bener layak sih, udah dinding Udah lihat yang beritanya itu belum yang kemarin, tapi nggak terlalu baru sih ini apa? yang mana. Mati lampu gara-gara mati listrik nih, mati listrik di mana di rusunnya itu nggak salah. Terus mereka demonya mecahin apa kacanya, mecahin kacanya itu. Di mana tuh, Aceh? Di tempatnya itu juga kan mereka kan dikasih rusun kan, terus di sana mati listrik. Nah pas mati listrik itu mereka kayak nggak terima gara-gara mati listriknya kelamaan. Aku lupa durasinya Kelamaan. berapa. Mereka anggapnya itu kelamaan. Aku lupa durasinya berapa, tapi nggak sampai sehari. Ya sampai. Ya terus mereka demonya mecahin kaca. Terus yang paling baru kemarin juga kan mereka demo mogok makan, jadi dikasih makan nggak mau. Tapi aku lupa ya ini alasannya apa. Aku hanya harus baca lagi sih. Iya sih, kalau mogok makan emang kocak banget orang, apa ya, orang kayak gitu terdampar, gak inget dulunya kayak gimana, dikasih makan malah semena-mena. Mending kasih orang Indonesia aja gak sih yang kekurangan makan. Coba lihat enggak, coba kalau misalnya dapat postingan kayak gitu di aku kan sering bukannya Instagram ya, Iya, aku Twitter. juga. Coba lihat di Instagram postingannya itu pasti komennya tuh kebanyakan gitu. Iya, Kebanyakan gitu. daripada Orang kasih kaya. mereka mending Iya. kasih ke orang Indo aja, banyak yang belum bisa kerja, banyak belum bisa kerja, banyak belum bisa apa. Ya itu kontranya kan di situ, Makanya itu mereka udah bener-bener layak tapi malah sikap mereka yang ke kita nih kayak seolah-olah mau minta lebih gitu loh, kayak kita Indonesia ini kasih hati, mereka minta jantung gitu. Bener-bener. Kemarin juga ada videonya apa namanya yang aku lihat tuh mereka tuh mau direlokasi, jadi kayak mereka kan terdampar di mana, terus mau dipindahin kemana, tapi mereka nggak mau. Nah sampai ada emak-emak itu juga nyuruh mereka, ayo gerak. Aku udah lihat sih itu yang di Aceh itu ya. Makanya itu ya nggak mau pindah juga kenapa, pada kayaknya mau dikasih tempat yang lebih bagus juga. Yes. 1 jutaan gak sih, kayak UMR Jogja aja juga 1 jutaan kan, mereka dikasih uang saku. Makanya Segitu. itu Kayak rasa masih kurang. yang ngasih yang ngasih mau gimana juga ya. Apa ada kaitannya sama UNHCR itu Pak ya? Aku sih belum mastiin ya, apa namanya, belum mastiin lagi mereka tuh sebenarnya dapat kayak makanan, dapat uang saku sama dapat rusunnya itu dari UNHCR itu atau dari pemerintah. Soalnya aku belum baca juga lagi. Tapi kalau misalnya dari pemerintah itu kayaknya enggak juga deh. Soalnya kalau dari pemerintah kan dari pemerintahnya aja sendiri bilang kalau misalnya mereka prioritas bantuinnya tuh bakal prioritas warganya sendiri, baru dari imigrannya itu. Ya harusnya. Sedangkan kalau misalnya banyak dari komennya itu kok bilang apa imigrannya itu dapatnya lebih dari apa warga lokalnya sana, kan berarti bantuannya bukan dari pemerintah. Bukan dari pemerintah gitu. Ya mungkin dari UNHCR itu. UNHCR. Ya I don't know. Aku belum baca lagi soalnya. Iya sih. Kabarnya masih kayak gitu, tapi kok kayak mereka masih nambah terus ya. Nah itu yang patut jadi pertanyaan juga. Heran. Apa ada oknum pemerintah dan TNI yang membantu mereka gitu paling? Enggak, gini, aku pernah Kepikirannya baca aku juga, gitu soalnya. mereka tuh pas ditemuin di laut terdampar itu, mereka tuh apa namanya mas dah terombang ambing di kapal. Jadi kapalnya tuh kan satu, kalau cara di videonya kan kapalnya satu, terus isinya di dalamnya orang banyak banget. Iya, kan? iya. Nah itu yang bikin mereka tuh ditemuinnya tuh udah dalam keadaan kayak gitu, tanpa kapalnya tuh tanpa mesin di tengah-tengah laut, terus dibawa sama orang yang nemuin buat ke pinggiran dulu kan, buat ke pesisir. Nah yang jadi pertanyaan tuh kenapa mereka bisa dari Myanmar dalam kondisi kapal yang seperti itu. Aku nggak mau bilang kondisi itu nggak layak, tapi emang Gak bisa jalan. cuma kapal doang, kayak kapal cuma bisa ngambang doang, kok bisa sampai ke apa namanya, sampai ke Perairan Aceh. Indonesia. Sampai perairan Indonesia tuh Myanmar tuh masih jauh loh. Mereka nggak ada layarnya juga buat ngarahin arahnya mau kemana. Ya emang kalau dibilang terdampar berarti emang terdampar, secara teknis mereka tuh terdampar, tapi gak masuk akal loh. Lihat terus kalau misalnya di tengah jalan mereka oke, kalau misalnya mereka mau apa namanya, mau jalan mau naik kapal dari Indonesia dari Myanmar ke Aceh tuh ya kan pasti kan di lautnya kan pasti ada angin juga, ada ombaknya, bakal
ngatur arah gerak kapalnya kemana, soalnya kan mereka kan arah Iya. kapalnya kan ya kayak gitu loh. Mungkin arusnya ke Indonesia atau Bisa jadi, nggak tahu juga sih. penuh konspirasi ya sih. Biasanya kalau kayak gini ini ada permainan elit global. Weleh. Ya sih. Kayak gini kayak sebenarnya ya bisa dibilang sandiwara juga mungkin. Ya Ya mungkin kan? sama kaitan yang bayar-bayar tadi juga bisa. Nah, soalnya kayak eh, mereka kayak dibayar sini untuk pura-pura jadi pengungsi gitu kan. Bisa. Tapi perjuangannya ngelewatin ngelewatin laut pakai kapal kayak gitu kan. Sebenarnya aneh sih. Kalau ada orang-orang bilang tuh di komenannya tuh mereka apa namanya, mereka tuh sebenarnya naik kapalnya yang layak awalnya, kapal kayak kapal normal pada umumnya. Terus pas sampai di mulai masuk ke perairan Indonesia tuh mereka mulai turunin ke kapal yang kayak tadi. Akhirnya mereka jadi hitungannya kayak terdampar. Oh, ini kayak ini gak sih? Udah disetting. Ya kok bisa dibilang berarti gitu. Nah terus kalau yang di Bangladesh tuh kan ada kabar juga mereka udah dibuatin perumahan di Bangladesh gak sih? Hmm. Nah Bangladesh tuh kayaknya utaranya Myanmar kan ya. Hmm. Nah hubungannya sama Bangladesh tuh gimana sih? Maksudnya aku kayak nggak paham. Kalau tiba-tiba nyangkut ke Bangladesh juga, kan sebenarnya kan mereka etnis Myanmar kan? Mereka etnis salah satu etnis di Myanmar. Tapi hubungannya sama Bangladesh ini apa nih? Aku Oh. sih nggak paham juga. Jujur aja belum tahu sih Iya. yang sama Bangladesh. Sama ada yang ini gak sih? Pelaku eh, yang disangka sebagai penyelundup orang Rohingya gitu. Ada kan? Ada. Kayak dia tuh orang Bangladesh. Nah itu diindikasikan sebagai orang yang bertanggung jawab untuk nyelundupin ini Rohingya. Tapi gak tahu dia tuh dari UNHCR apa enggak gitu loh. Ya berarti kalau misalnya Kasusnya. dikaitin sama yang awal tadi kan berarti masuk kan. Ya cuma cari tempat transit doang, makanya pada kabur-kaburan. Harusnya ini dibahas di tingkat internasional gak sih? Maksudnya kayak harus ada forum dari presiden gitu untuk membahas tentang krisis Myanmar. Sebenarnya udah dibahas gak sih di KTT kemarin? Iya, Tapi nihil. hasilnya belum ada. Ya makanya mau pusing mau gimana juga soalnya. Bener sih. Kayak dari yang konflik kemarin, yang kudeta Myanmar tuh ya, jadi menjadi isu sampai sekarang. Iya sih. Sekarang keangkat lagi. Sebenarnya kayak peran pemerintah tuh penting banget sih. Buat netapin mereka tuh harus gimana kan perlu aturan juga. Ya kalau misalnya mau dibilang nggak adil ya soalnya kalau misalnya mereka dibilang kayak gitu doang ya bakal nggak adil, soalnya iya kamu datang doang terus tiba-tiba dikasih makan terus kan ya pasti seneng kan. Makanya ya mereka tuh harus dikasih apa biar mereka tuh apa ya, biar mereka tuh juga bisa melakukan apa, nggak tiba-tiba datang ke sini doang. Apa dikasih pekerjaan? Ini orang orang Indo aja masih kurang kerjaan, lapangan kerjaan masih kurang. Tapi Amerika juga kayak gitu nggak sih, banyak imigran dari Afrika gitu. Berarti kayak mereka sebenarnya udah ini nggak sih, udah paten. Harusnya Indonesia nyontoh dari Amerika nggak sih untuk Bisa. masalah peraturan imigran gitu. Bisa, cuman kan harus disesuaikan lagi kan sama apa namanya, sama yang sesuai di sini kan pasti ada perbedaan juga kan, nggak mungkin bisa langsung di copy paste gitu. Kayak budaya, konstitusi ya. Aturan-aturan perintilan-perintilannya kan harus dipasin dulu. Terus juga ribet sih. Ya namanya juga bikin aturan kan pasti ribet ya, harus disesuaikan sama semuanya. Iya. Mesti ada salah satu pihak yang nggak suka kan sama itu. Kayaknya kalau yang Rohingya ini bukan satu pihak dong, kayaknya banyak sih terwakilkan oleh netizen Indonesia. Berarti nggak suka nggak sih?
Iya, takutnya karena kebanyakan mereka tuh takutnya ya mungkin mereka kebanyakan merasanya nggak adil ya, cuma datang-datang doang habis itu dikasih makan kan ya siapa yang nggak mau gitu. apalagi dibuang. Habis itu makannya malah dibuang kayak lucu teman. Bikin sakit itu banget sih, parah. Nah, itu terus mereka datang-datang juga gak dikasih pekerjaan apa, gak dikasih kepastian apa. Emang sih pemerintah harus apa kasih kebijakan khusus. Nggak asal nampung demi masalah kemanusiaan gitu ya, masalah simpatis. Susah soalnya 1.800 itu misalnya mereka kan dikasih 1 juta dikali 1.800. Ya nggak per orang juga, cuman kan ya, kalau per kepala keluarga kan juga kan tetap banyak kan, 1.800 orang. Kalau misalnya satu keluarga itu 4 orang kayak juga tuh, Iya, keluarga 4 orang, keluarga 3 orang. iya, 1.500. Sebenarnya masalah ini tuh kompleks banget sih. Nah, menurutmu kita kayak sebagai mahasiswa nih peran kita apa nih? Sebagai kan kita nanti yang melanjutkan estafet nih. Menurutmu kalau buat pengungsi kayak gitu tuh harusnya kebijakan pemerintah tuh kayak gimana? Kalau misalnya kita masih dalam tahap mahasiswa kan mungkin kita bisa apa bantu mereka biar yang paling gampang itu buat komunikasi ya, kita bisa bantuin mereka buat yang penting biar mereka bisa komunikasi dengan mereka, kita bisa bantuin mereka belajar bahasa dulu aja, yang paling simpel. Terus kalau misalnya mereka kan soalnya kan kita kan nggak punya kekuatan yang besar juga kan buat sampai ngubah peraturan dan semacamnya itu kan apa yang bisa ngatur kan semua pemerintah, kita kan cuma bisa bantu yang kecil-kecil di bawah kan. Ya mungkin bisa bantu bikin itu. Terus kalau enggak ya kalau misalnya mau lihat keadaannya secara langsung ya kita bisa datang ke sana buat bantuin, buat lihat keadaan secara langsung. Jadi nggak cuma komen doang, cuman ya itu kan tetap jauh kan, Jogja di Aceh mau dulu Apalagi kita nih mahasiswa FTM lagi. ya. Wah, gimana patutnya gitu kan. Ya Sebenarnya kalau misalnya mau ke sana juga apa itu kan liburan kan, sekarang libur kan. TA kali ya. Bisa TA ke Aceh nyari apa ya? di Aceh punyanya banyak Oh iya deh. Bersama kayak Arab ya sih. ya, mirip-mirip. Ya mungkin itu yang bisa kita bantuin buat sekarang, soalnya kan ya kita bisa bantuin apa men, mungkin kalau misalnya bantuin bikin penggalangan dana kan dari sana kan juga ada yang ngurusin masalah dana juga kan, mungkin kita bisa bantuin usaha yang paling dekat mungkin itu doang mungkin. Apa kita ikut UNHCR? Kan jadi relawan nggak usah terlalu mulu-mulu, mengisi waktu libur kita. kalau misalnya muka makan boleh sih. Tapi sebenarnya UNHCR ini aku juga bingung. Organisasi kayak nggak jelas gitu sih. Kayak maksa banget gak sih? Maksa, lah Indonesia kayak terima gitu. Mungkin kalau misalnya maksa nerima tuh karena mereka tuh bingung juga nggak tahu mau digimanain ya. Kan UNHCR itu kan mereka kan tugasnya nerima apa ngurus refugee itu apa sih bahasa Indonesia refugee itu pengungsi. Ngurus fungsi. Ngurus pengungsi yang ada di dunia, United Nation apa ya, aku lupa yang area, pokoknya area belakang refugee. Nah itu ya kalau misalnya dibilang nggak jelas ya mereka bisa ngurusin itu ya berarti mereka punya aturan sendiri, cuman kan aturannya kan mungkin bertentangan sama yang pemerintah kan, makanya mereka masih bingung juga gimana cara sinkroninnya. Nah, Myanmarnya kemana gitu? Ya ada di awal tadi loh kan apa, ini masalah isu rasisme dan semacamnya. Oh, mereka nggak mau terima. Oh lah mau udah mau dibuang makanya itu. Jadi apa ya, kalau lihat dari banyak sisi itu sebenarnya bisa kacamatanya buat lihat masalah Rohingya ini banyak. Kalau misalnya mau dilihat dari sisi kemanusiaan ya iya, misalnya mereka kena isu rasisme, tapi kalau misalnya dilihat dari kelakuan mereka ya tahu sendiri kelakuan mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya dilihat dari apa namanya, dari sisi kemanusiaan ya bisa. Jadi kan memang sudut pandangnya buat lihat kayak gitu, sudut pandangnya buat lihat masalah Rohingya ini banyak, tergantung mau pilih yang mana.
Kalau misalnya kamu mau milih yang apa namanya, mau milih buat lihat sisi baiknya, ya udah kita apa, kita megang prinsip kemanusiaan. Kalau misalnya kita tuh menerima mereka karena mereka tuh pengungsi yang terdampar. Tapi kalau misalnya mau lihat dari sisi buruknya, ya silahkan aja. Kan banyak kan video-video itu, ya udah tambahin komennya aja, bisa bikin aku panas. Itu sebenarnya perlakuan mereka tuh cuma oknum beberapa orang atau semuanya nggak sih? Kalau pelakuan kan pasti oknum lah ya, tapi kan nama juga netizen Indo. Membaca di kampus mereka tuh nggak ada namanya oknum itu berarti semua. Ya, bener sih. Kayak udah jadi kebiasaan orang Indonesia nggak sih, kalau misal ada suatu kelompok, nah, ada oknum yang melakukan keburukan, mesti kelompok itu juga yang jadi buruk. Ya, namanya juga ada citra. Kalau citra dari awal udah jelek gara-gara oknum, ya pasti dapat jelek seterusnya. Iya sih. Gimana ya? Kita mahasiswa pun kayak gak ada kekuatan gitu. Nggak bisa, mungkin kalau aku nyebutnya nggak bisa berlaku banyak, karena mereka kalau misalnya kita nggak bisa ngantiin apa namanya, nggak bisa ngantiin mereka buat datang dari sananya kan. Terus kita juga nggak bisa ngatur peraturan mereka di sini suruh ngapain kan. Ya udah, ya kita bisa bantu, ya bantunya sebisa aja, jadi relawan. Nah, menurutmu mereka tuh pantas gak sih, maksudnya buat dapat galangan dana gitu? Dilihat dari sudut pandang yang mana dulu, kan kayak tak bilang tadi, kalau misalnya dilihat dari sudut pandang manusia, ya pantas saja. Soalnya mereka kan apa namanya, mereka tuh refugee, mereka tuh pengungsi, diusir dari negara sendiri. Bayangin tuh, diusir dari negaramu sendiri, mau lari kemana kan, nggak tahu mau lari kemana. Ya asal apa, asal karena dasar kemanusiaan ya kita terima. Tapi kalau misalnya dasar kemanusiaan tadi kena apa, kan di apa ya bahasanya, Dibuang. di dalamnya malah ada penyelundupan kan, bikin sebel juga kan. Ada orang menggunakan kesempatan. Kita lihat aja nanti. Pasti ada update, pasti ada lagi kok pasti. Cuman sekarang baru agak reda ya, banyak baru sedikit beritanya. Kayaknya bentar lagi mungkin pasti ada lagi pasti. Ya, aku juga ada jadi pencerahan sih dari sudut pandang, dari sudut pandangmu sebagai mahasiswa gitu kan. Ya emang kita nggak bisa berbuat banyak, tapi kita tinggal nunggu nggak sih. Kalau misalnya kita benar-benar pengen berbuat sesuatu, ya apa, mungkin menyuarakan suara kita dengan cara yang baik dan benar kan mungkin juga bisa. Ya tapi nggak tahu juga, namanya juga bersuara kan, kalau diterima atau enggak kan nggak tahu juga, macam biasa. Bisa aja ada yang memanfaatkan momen ini untuk mengambil keuntungan sendiri. Ya namanya juga kesempatan dan kesempitan, pasti banyak ada yang ngambil. Aduh. BTW masih banyak nih, udah siang-siang panas, mau diundang di Kata FTM ini. Habis ini ngomong apa? Paling lanjut analisis polon lagi. Analisis polon di kampus ya? Ya. Gak ditutup. Sekarang hari ini gak sih? Masih Ya Natal sekarang gak sih? tanggal 26 cuti. Masih Natal ya? Masih cuti Nataru. Masih merah ya? Iya. Yes. Gak apa-apa kan, kita kan cinta kampus. Tanggal merah aku dimasukin, ya kan emang. Ya gimana ya? Project kan? Iya, proyek lumayan, dapat duit. Oh, kamu juga dapat nanti? Enggak sih aku. Nanti berdua doang nih sama doi. Iya. So pasti. Ya udah lah, Mas Adam, udah ulangin waktunya. Oke, sama-sama. Oke, see you.